Seorang lelaki kaya dan sombong berjalan di sebuah keramaian pasar. Tiba-tiba muncullah seorang wanita parubaya penjual minyak samin dengan kendi di atas kepala sambil membawa ember di tangan kanan. Wanita itu melintas di depan seorang laki-laki kaya dan sombong tadi. Laki-laki itu bertanya kepada wanita parubaya, "Wahai wanita, dagangan apa yang engkau bawa?" Kemudian wanita itu menjawab, "Minyak samin, Tuan." "Coba, aku pengen lihat." Lelaki itu berkata dengan nada suara datar. Dengan susah payah, wanita parubaya itu menaruh ember yang ia bawa, lalu berusaha menurunkan kendi dan tes. Gemetar tangan si wanita membuat kendi berguncang dan sedikit minyak samin tumpah, menetes mengenai baju laki-laki itu. Seketika amarah laki-laki itu meledak. Tanpa belas kasihan, ia menghardik memarahi wanita malang penjual minyak samin tersebut. "Aku tidak terima. Kau harus membayar baju dan celanaku yang engkau kotori ini." "Maaf Tuan, saya tidak sengaja. Maafkanlah saya." Memelas wanita itu bersimpuh menghibah. "Enak saja, tidak bisa. Ayo bayar baju celanaku ini." Dan bertambah tinggi suara amarah lelaki itu. Tak berdaya, dengan suara lirih wanita malang itu memberanikan diri bertanya, "Memangnya berapa harga baju celana Tuan ini?" "Baju celanaku ini harganya 1 juta sepasang. Ayo bayar." Kaget sekali wanita itu. Ia menghibah, "Dari mana uang sebanyak itu Tuan? Saya ini wanita miskin." Emosi dan kesombongan lelaki itu memuncak. Siapa tidak mau tahu? Saya tidak mau tahu. Baju celana yang telah kau kotori ini harus engkau bayar." Pemandangan menyedihkan ini menyebabkan terhentinya langkah seorang lelaki muda. Ia lalu berdiri di sisi wanita malang itu sambil berkata, "Ini uang 1 juta rupiah. Biar baju celana Tuan yang mulia ini saya bayar." Ia kemudian mengeluarkan uang 1 juta rupiah dari saku bajunya dan memberikannya kepada lelaki jumawa yang lalu menerima dan menghitung uang 1 juta dengan mata berbinar. Wanita itu berterima kasih berkali-kali kepada lelaki muda yang menjadi dewa penolongnya itu. Merasa uang yang ia inginkan sudah diperoleh, laki-laki sombong itu hendak melangkah pergi. Nanti dulu," hardik lelaki muda itu. "Ada apa lagi?" balasnya laki-laki sombong itu ketus. Dengan tenang, lelaki muda itu berkata, "Kan sudah saya bayar baju celanamu itu. Sini, berikan baju itu padaku. Itu baju milikku sekarang." Terbelalak mata lelaki sombong itu berkata, "Lah, jadi saya harus berjalan dari pasar ini telanjang bulat?" Lelaki muda itu kemudian menjawab, "Itu bukan urusan saya. Bawa sini. Saya sudah membayar 1 juta rupiah. Dan itu baju celana milik saya sekarang." Orang-orang yang sedari tadi berkerumun dan geram dengan kelakuan si lelaki sombong rame-rame berteriak, "Ayo,
ayo, ayo buka bajunya dan serahkan bajunya, karena itu bukan milikmu lagi. Merasa terpojok, dengan suara memelas, si laki-laki sombong menundukkan kepala, berkata pada lelaki muda, ini, ambil kembali uangmu ini, aku tidak jadi menjual bajuku ini. Laki-laki muda itu pun kemudian berkata, siapa bilang saya mau menjual baju itu? Saya tidak ingin menjualnya. Sini, serahkan bajuku itu. Kontan, pucat pasi wajah si lelaki sombong itu, ia pun menghibah. Tolonglah, jual kembali bajumu ini padaku. Setelah memohon berkali-kali, akhirnya laki-laki muda itu berkata, baiklah, tapi karena baju ini milikku dan aku tidak akan menjualnya kecuali dengan harga 2 juta rupiah. Pahit dirasa, ludah yang terpaksa ditelan laki-laki sombong itu demi mendengar omongan ini. Dengan wajah yang tetap menunduk, ia lalu merogoh koceknya 2 juta rupiah, lalu menyerahkannya kepada lelaki muda tersebut, dan secepatnya berlalu pergi diiringi riuh rendah sorak-sorakan orang-orang di pasar itu. Laki-laki muda itu kemudian mengulurkan uang keuntungan yang 1 juta rupiah, diberikan kepada wanita penjual minyak samin yang sedari tadi masih terduduk bersimpuh di dekatnya. Ibu, ini uang hadiah dariku untukmu. Saudara-saudaraku dan sahabat-sahabat sekalian, ingatlah selalu, barang siapa yang merendah, maka Allah akan meninggikannya. Namun bagi siapapun yang sombong, maka Allah akan merendahkannya, baik itu di dunia ini dan kelak nanti di akhirat. Semoga Allah menghilangkan segala kesombongan kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang qanaah, orang-orang yang bersabar, dan orang-orang yang terhindar dari sifat yang sombong dan congkak. Mudah-mudahan sedikit cerita inspirasi ini dapat menggugah kita semuanya, sehingga kita menjadi orang-orang yang terpilih, menjadi orang-orang yang bersabar, dan menjadi orang-orang yang insya Allah bermanfaat di dunia dan di akhirat nanti. Amin.